Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana teks prosedur. Pengertiannya adalah teks prosedur di sini adalah menjelaskan cara melakukan sesuatu yang berisi langkah. Jadi di sini secara spesifik bahwasanya prosedur itu adalah menjelaskan sesuatu langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Tujuan dari teks prosedur itu sendiri adalah dimana di situ adalah menggunakan pembaca, dimana menggunakan pembaca agar dapat mengikuti langkah, cara maupun perintah dari isi teknis yang disampaikan oleh penulis. Jadi di sini tujuan dari teks prosedur itu sendiri adalah memberikan suatu gambaran, memberikan suatu tata cara tentang suatu hal, dimana hal itu bisa bermanfaat kepada para pembaca. Jenis dari teks prosedur itu sendiri ada 4 yang bisa kita petakan. Yang pertama adalah teks yang berisi cara memainkan. Kemudian ada teks cara membuat. Kemudian ada teks prosedur tentang cara melakukan. Kemudian ada teks prosedur cara menggunakan. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah tentang teks cara memainkan. Seperti kita lihat pada gambar. Contohnya ada sebagai contoh, sebagai ilustrasi bahwasanya misalnya di situ ada gambar seorang anak yang bermain angklung. Nah, ketika kita bermain angklung atau anak itu bermain angklung, maka di situ dia tidak mungkin tidak tahu caranya. Maka cara-cara menggunakan angklung itu tidak sembarangan. Ada rumusnya, ada langkah-langkahnya dalam memainkannya, ada notasinya. Maka langkah-langkah dan cara memainkan angklung ini bisa kita masukkan ke dalam jenis dari teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah teks cara membuat. Di kehidupan sehari-hari kita pasti pernah membuat suatu hal. Misalnya yang sederhana, misalnya kita di rumah, misalnya kita membuat suatu masakan. Nah, di dalam membuat suatu masakan, maka di situ kita perlu menyediakan alat dan bahan. Kemudian kita perlu tata caranya, bagaimana sih cara-caranya untuk membuat suatu masakan. Nah, cara-cara membuat suatu masakan ini, atau misalnya resep makanan ini, maka di situ ada kita kategorikan dalam teks prosedur cara membuat. Atau misalnya kita membuat kerajinan tangan, maka di situ ada cara-caranya. Kita lalui langkah-langkah itu untuk membuat. Kemudian yang ketiga adalah teks cara melakukan. Teks cara melakukan di sini adalah berhubungan dengan bagaimana kita ingin melakukan suatu hal. Nah, dan itu perlu suatu langkah-langkah. Seperti contohnya di gambar, misalnya di situ ada seorang yang banyak orang yang bermain tari saman. Dan tentunya tari saman itu kan tidak mudah. Ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya, ada prosesnya. Maka di situ kita bisa masukkan dalam kategori cara melakukan. Jadi ada caranya, tidak asal main. Kemudian yang keempat, di sini kita bisa menggunakan atau memahami cara menggunakan contoh. Di rumah masing-masing pastinya kita berjumpa dengan peralatan elektronik, misalnya televisi, misalnya komputer, misalnya handphone dan lain sebagainya. Nah, di situ pasti kita menggunakannya pun ada panduannya, ada tata caranya. Panduan atau tata cara bisa kita masukkan dalam kategori teks prosedur. Selanjutnya adalah struktur. Struktur dari teks prosedur di sini ada 4. Yang pertama adalah tujuan, kemudian ada alat dan bahan, ketiga langkah-langkah, dan yang keempat adalah metode. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah tujuan. Secara garis besar bahwasanya tujuan di sini adalah agar pembaca ini bisa mengetahui apa
sih tujuan dari pembuatan teks prosedur ini? Misalnya kita ingin membuat cara bermain angklung, berarti tujuannya di sini adalah kita menjelaskan tata cara bermain. Maka di sini itu adalah berhubungan dengan tujuan kita apa dalam buat teks ini. Kemudian yang kedua adalah bahan, dimana di sini bahan maksudnya adalah kira-kira alat dan bahan apa yang kita perlukan dalam teks prosedur itu. Misalnya kita ingin membuat suatu layang-layang, maka kita membutuhkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam membuat layang-layang itu alatnya. Atau misalnya kita ingin memasak, maka di situ kita memerlukan alat dan bahan apa yang perlu kita siapkan dalam proses memasak. Kemudian yang ketiga adalah di sini yang paling penting, poin yang paling penting adalah langkah-langkahnya. Di mana langkah-langkah di sini adalah berisi suatu hal untuk mencapai sesuatu secara sistematis. Maksudnya di sini langkah-langkah ini adalah suatu urutan. Bagaimana kita melakukan suatu hal. Misalnya kita membuat suatu hal atau melakukan suatu hal. Di situ ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya, kita rincikan. Misalnya dari 1, 2, 3, itu adalah langkah-langkahnya kita dalam teks. Kemudian yang keempat adalah penutup. Penutup di sini adalah bersifat opsional. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya di sini adalah kita boleh ada, boleh tidak. Jadi ketika kita ingin memberikan penutup tidak apa-apa. Tapi kita tidak berikan juga. Intinya dari penutup di sini adalah gambaran secara umum dari teks tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.